Mahkamah Konstitusi memutuskan memenuhi permohonan penghapusan ambang batas atau presidensial threshold 20% Capres-Cawapres. Putusan MK ini membuka peluang setiap partai politik mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidensial threshold 20% membuka peluang seluruh partai politik peserta pemilu bisa mengusung calon. Sebelumnya, dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik harus memenuhi syarat ambang batas 20% jumlah suara parpol atau 25% jumlah kursi di parlemen. Anggota Komisi 2 DPR dari Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan banyak hal yang harus dirapihkan untuk mendukung putusan MK ini sehingga tidak terjadi tambal sulam dalam aturan proses pemilu. Banyak hal lagi yang harus kita rapihkan ya untuk memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini supaya memang putusan ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik ya. Tidak juga tambal sulam, tidak juga menimbulkan masalah yang baru, yang kemudian kerjaan kita nanti setiap mau pemilu mengganti-ganti aturan-aturan saja gitu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam putusan tersebut juga terdapat pendapat berbeda dari dua hakim, yakni Hakim Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat dua hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P.Poe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya dua hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Penghapusan ambang batas adalah langkah MK untuk melindungi hak konstitusional partai politik. Meski begitu, MK juga mewanti-wanti potensi membengkaknya pasangan calon presiden serta partai politik yang akan menimbulkan kekhawatiran pada efisiensi dan stabilitas sistem pemilu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, putusan MK yang menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden berawal dari permohonan gugatan yang diajukan oleh 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keempat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tersebut yaitu Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Koirul Fatna. Keempat mahasiswa mengajukan permohonan uji materi pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang petitum agar pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena melanggar batasan open legal policy dalam hal moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intoleran. Mereka mengaku gugatan tersebut tidak memiliki motif politik namun datang karena merasa aturan yang ada selama ini perlu dikritisi. Keempat mahasiswa ini dikenal aktif dan berprestasi dan tergabung dalam komunitas pemerhati konstitusi. Yang awalnya di putusan 90 merupakan fenomena hukum konstitusi yang sangat progresif.
wajib karena ini merupakan kemenangan. Bersama yang membuat keempat mahasiswa tersebut kemudian mengajukan judicial review pasal yang mengatur ambang batas capres-cawapres. Langsung saja kita tanyakan kepada Yudika Maya, salah satu mahasiswa yang mengajukannya. Yudika, mungkin pertama kali yang ingin kita tanyakan adalah apa alasan dari Yudika dan juga teman-teman ini mengajukan judicial review terkait dengan presidential threshold ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk alasan yang pertama adalah sebagaimana yang kami sampaikan dalam redaksi kami bahwa kami merupakan mahasiswa hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kemudian tergabung dalam komunitas pemerhati konstitusi, di mana dalam komunitas pemerhati konstitusi ini fokus pada kajian-kajian ketatanegaraan. Dan kemudian komunitas pemerhati konstitusi atau kami singkat dengan KPK ini merupakan komunitas yang kerap kali berkecimpung dalam debat, yang dalam mosi-mosi perdebatan ini kerap kali muncul yang kita sebut dengan presidential threshold harus dihapuskan dan lain-lain. Jadi kami memiliki banyak kajian terhadap presidential threshold. Terlebih lagi pada tahun 2023, komunitas pemerhati konstitusi ini berhasil lolos ke final debat Bawaslu RI. Di sana, di final, mosinya itu adalah penghapusan presidential threshold. Setelah mosi itu kami perdebatkan, kemudian muncul putusan 90, di mana putusan 90 ini kan dia menggeser nih paradigma dari yang tadinya undang-undang pemilu ini hanya bisa digugat oleh orang-orang yang dipilih, in kasu ini adalah partai politik, itu kemudian bisa digugat oleh para pemilih. Nah, di situ kemudian kami mencoba mengambil momentum, yakni dengan mendrafting permohonan dari banyak kajian-kajian tadinya kami miliki pada, kalau saya tidak silap ingatan ya, itu di sekitar akhir bulan Januari sampai pertengahan Februari atau di awal semester 6 perkuliahan kami mendrafting permohonan tersebut lalu kami kirim ke Mahkamah Konstitusi pada akhir bulan Februari. Jika dipertanyakan kenapa harus setelah Pilpres, kenapa tidak sebelum Pilpres? Kami merasa bahwa jika kita ajukan sebelum Pilpres dengan waktu yang sangat sempit, maka tekanan-tekanan politik itu pasti akan mempengaruhi Mahkamah Konstitusi. Kami berharap bahwa putusan ini akan merupakan putusan yang kemudian fokus pada nilai-nilai akademik dan juga substansi hukum. Terbukti di sini setelah kami berikan waktu juga kepada Mahkamah Konstitusi, kami nyatakan dalam permohonan kami bahwa kami ajukan permohonan ini adalah sebagai bentuk perjuangan akademik dan juga advokasi konstitusional. Yang artinya adalah kami ajukan permohonan ini pada Februari 2024 dan baru diputus pada Januari 2025. Waktu yang begitu panjang untuk suatu perjuangan, tapi kami senang bahwa hal ini memberikan dampak positif dan memberikan hasil sesuai kehendak kita semua, rakyat Indonesia, karena ada 32 putusan sebelum perkara kami yang diajukan. Demikian, Kak. Baik, tanggapannya setelah akhirnya MK memutuskan untuk menghapus presidensial threshold ini seperti apa teman-teman yang mengajukan ini? Tentu saja ketika pertama kali dibacakan kami sangat amat terkejut ya. Karena kami sendiri tidak berekspektasi akan dikabulkan melihat bagaimana kemudian 32 putusan perkara sebelumnya itu tidak dikabulkan. Tapi kami sangat bersyukur sekali kemudian karena perjuangan dari kita semua terakumulasi dari adanya total 36 putusan di perkara kami ke-33 ya. Kemudian 3 perkara selanjutnya itu dianggap kehilangan objek. Ada begitu banyaknya akumulasi perjuangan dari rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa, masyarakat sipil, bahkan politikus untuk bisa kemudian menghapus atau menginkonstitusionalkan pasal 222. Jadi kami turut senang dan kami menyatakan bahwa ini adalah salah satu kemenangan bagi demokrasi kita. Oke, Yunika, mungkin begini. Satu sisi teman-teman menggugat ini adalah tujuannya untuk sistem demokrasi kita. Karena kan ini membuka peluang calon presiden dan juga calon wakil presiden bisa lebih dari 2. Tapi bagaimana menjawab soal pertanyaan atau persepsi publik lainnya, Yunika, yang mengatakan bahwa kalau ada capres-cawapres lebih dari 2, ini potensi polarisasi politik akan lebih tinggi lagi terjadi. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya saja, 2 pasangan calon polarisasinya sedemikian rupanya. Gimana menjawab soal itu, kalau menurut Yunika? Tujuan dari kami ajukan permohonan ini adalah tujuan pertamanya malahan untuk mengurangi adanya polarisasi politik atau penajaman politik itu sendiri. Pun jika kita takutkan nanti mungkin akan lebih banyak calon dan lain-lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya halaman 270
pada paragraf 3.27 sudah menyiapkan 5 rambu-rambu yang bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang untuk mencegah hal tersebut. Jadi kami rasa jika ini permohonan, jika putusan ini dilaksanakan, kami rasa bisa untuk kemudian mencegah terjadinya polarisasi politik itu sendiri, karena yang pertama permohonan ini malahan diajukan untuk mengurangi adanya polarisasi politik sehingga bisa menemukan banyak calon alternatif. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi dalam paragraf 3.27 juga sudah menyiapkan 5 rambu-rambu yang bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Baik, terima kasih Yunika Maya telah berbagi informasi kepada kami dan selamat atas judicial review-nya yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, setelah berulang kali digugat, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan penghapusan presidensial threshold atau ambang batas presiden. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.